Nah, otomatis yang harus pertama teman-teman ketahui adalah masalah mereka apa dulu. Semakin banyak kita berusaha untuk memperlihatkan bahwa kita ingin membantu orang lain, maka disitulah kayak apa ya, miracle-nya atau kayak keajaiban-keajaibannya kita bisa closing. Coba teman-teman cek ke tujuan teman-teman semua ya, karena esensi dari selling atau menjual adalah. Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi. Hari ini saya pakai pendan Kapten Amerika ya. Nah teman-teman, minggu kemarin saya tidak mengisi video baru karena memang schedule-nya padat sekali. Baru hari ini saya mau ngisi video nih. Nah teman-teman tahu nggak, saya weekend kemarin itu mengikuti sebuah kelas online, dimana di dalamnya itu ada 18 entrepreneur gitu ya di bidang sales dan marketing, itu ngisi materi dan saya itu ikut di dalam situ. Nah teman-teman, ada hal yang mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman sebagai satu insight kecil ya yang saya dapatkan dari acara tersebut waktu itu. Dan ini tuh sebuah insight yang sepertinya kecil atau biasa aja atau sederhana aja, atau kita pikir itu juga simple gitu ya, tapi sangat punya makna besar untuk kita yang berada di bisnis marketing ya dan networking yang seperti kita jalani di bisnis MCI. Nah hal tersebut tentang selling teman-teman ya, tentang selling. Jadi esensi dari selling atau menjual ya, itu mungkin ya untuk sebagian besar orang-orang ya berpikir ya ngejual itu maksudnya orang beli apa yang kita tawarkan gitu kan. Nah dibalik dari itu ya teman-teman, ternyata ada esensi yang lebih kuat lagi ya mengenai selling. Kenapa sih orang itu kalau misalnya nih ngejual gitu ya, menawarkan satu produk dengan orang lain, kemudian dapat respon yang misalnya datar, terus atau misalnya ditolak gitu ya, terus dia jadinya baper, terus dia jadinya kayak apa ya, sedih misalnya gitu. Yang sedih juga enggak sih, cuman kan mungkin ya adalah perasaan-perasaan kecewa gitu ya. Ternyata ya teman-teman, yang tanpa disadari, apalagi kita nih ya yang harus ngejual satu paket produk, terus di situ kita bisa input bonus, di situ kita bisa dapat poin, apalagi posisinya teman-teman butuh poin untuk segera down trip gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman menawarkan produk atau paket ke orang, kemudian teman-teman dibilang nanti aja mbak gitu ya, saya masih nggak ada dananya, saya izin suami dulu, terus enggak deh mbak, saya lagi masih nggak butuh produknya misalnya ya, terus kayak ngerasanya gagal closing gitu ya. Nah ini teman-teman harus evaluasi dulu ke diri teman-teman masing-masing. Evaluasinya apa sih mbak Desmai gitu ya? Coba teman-teman cek ke tujuan teman-teman semua ya, karena esensi dari selling atau menjual adalah ketika kita bisa menjadi problem solving atau jalan keluar dari masalah orang lain ya, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah kecantikan, entah itu masalah keuangan ya. Yang jelas kita ini berperan sebagai solusi dari masalah orang lain gitu kan. Ketika teman-teman menawarkan sesuatu kepada orang lain, kemudian orang lain itu menolak atau bilang masih nggak butuh sekarang gitu ya, kemungkinan besar apa yang kita tawarkan memang bukan solusinya mereka ya kan. Misalnya teman-teman sekarang masalahnya adalah, bukan teman-teman ya, teman-teman nggak punya masalah, orang lain misalnya ya punya masalah berat badan misalnya, punya masalah berat badan, tapi teman-teman menawarkan paket pendan dan bioglas ya kan. Terus artinya apa yang teman-teman tawarkan ini bukan problem solvingnya dia ya. Karena apa? Karena dari awal teman-teman nggak tahu dia punya masalah apa, bener nggak ya kan. Jadi otomatis ketika masalahnya tidak sesuai dengan yang kita tawarkan, solusi yang kita tawarkan tidak sesuai dengan masalahnya dia, maka jelas tidak akan terjadi closing.
seperti itu. Terus jadi harusnya gimana dong Mbak Desma gitu ya? Ya yang pertama teman-teman harus tahu dulu bahwa tujuan kita selling adalah kita menjadi solusi dari masalah orang lain. Itu penting banget. Tujuan kita menjual adalah kita menjadi jalan keluar atau solusi bagi masalah orang lain. Ya, bukan sebaliknya. Ini catat benar-benar ya teman-teman. Bukan sebaliknya. Ya, kalau teman-teman menggelora jiwanya pengen cepet closing, itu artinya teman-teman berusaha untuk menjadikan orang lain sebagai jalan keluarnya teman-teman, sebagai problem solvingnya teman-teman. Nah, problem solving masalahnya teman-teman sekarang apa? Mungkin kurang poin, mungkin nggak ada bonus yang di input, nggak ada bonus masuk gitu ya, nggak ada closingan, jadinya bonus nggak masuk, terus juga ya terkait poin tadi dan sebagai macamnya. Oh, dan mau ngeluarin stok barang misalnya gitu ya. Jadi memaksakan satu keadaan di mana orang lain yang menjadi jalan keluar dari masalah teman-teman. Inilah yang merupakan satu kesalahan besar. Ya, yang ada teman-teman akan sering kecewa karena dari esensi tentang menjual itu sendiri udah salah. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menyadari bahwa kita yang menjual ini fungsinya atau tujuannya adalah menjadi solusi dari masalah orang lain, otomatis yang harus pertama teman-teman ketahui adalah masalah mereka apa dulu. Ya, untuk tahu masalah mereka apa, berarti kita mencari cara untuk bisa lebih punya komunikasi yang intens dengan mereka sehingga mereka mau terbuka sama kita tentang permasalahan apa yang mereka sedang alami. Nah, jadi misalnya kita nih ya, kita datang untuk menawarkan misalnya produk kesehatan di MCI. Otomatis teman-teman harus tahu dulu dia punya masalah kesehatan apa. Nanti setelah itu teman-teman boleh gali lebih dalam lagi, misalnya masalah kesehatannya udah berapa lama, terus udah cek ke dokter kah, terus di dokter juga arahannya seperti apa gitu kan. Lalu teman-teman berusaha untuk merekomendasikan produk kita dengan membawa cerita orang lain ya, dengan membawa cerita orang lain. Oh iya Bu, kebetulan nih ada keluarga saya atau temennya orang tuanya teman saya, dia juga punya masalah kesehatan yang sama dengan ibu. Nah, waktu itu gitu kan, dia coba tuh Bioglas sama Pendan. Terus saya juga bantu arahkan gimana cara pakainya, gimana cara konsumsinya. Ya alhamdulillah sih Bu, dalam waktu 2 bulan saya ngelihat banyak perubahan. Dia juga sama merasakan banyak perubahan gitu di kondisinya. Nah, jadi teman-teman bisa ambil cerita orang lain untuk disampaikan ke prospek kita ketika kita sudah tahu masalahnya dia apa, sehingga nanti akan menjadi gambaran buat dia, oh ini memang solusi yang saya butuhin apa enggak gitu kan. Jadi sebenarnya closing itu adalah bonusnya aja sih teman-teman ya, dari kemampuan kita untuk memahami masalah dia apa dan kita menawarkan solusinya itu kena gitu loh, sesuai dengan masalah mereka. Terus lagi teman-teman harus bisa untuk memberikan empati ya. Jadi waktu dia cerita mungkin dengan masalah kesehatannya, berikan empati untuk solusinya, empati positif. Jadi bukan kayak kayak kita jadi ikut ngerasain masalah kesehatannya dia ya, bukan kayak gitu juga. Maksudnya empati itu diberikan bahwa kalau saya rasa sih ibu menggunakan produk ini pasti akan ada progres, cuman ya ibu di situ harus sabar dulu, harus telaten untuk cara pakainya, tapi saya optimis akan ada progres yang baik di kondisi kesehatannya ibu. Jadi ada empati tapi dalam bentuk yang lebih positif kayak gitu teman-teman. Jadi dia juga ngerasa bahwa ada dukungan dari kita, jadi kita bukan cuman kayak mau ngejualin gitu doang gitu loh, tapi memang dari kita itu kita punya empati buat masalahnya dia itu. Oke ya, sampai di sini aja saya sharingnya. Semoga bermanfaat. Intinya kita jadi sama-sama mengingat lagi, oh iya ya ternyata aku nih udah mulai miss nih gitu ya, niatnya sama tujuannya ke orang lain gitu ya. Semakin banyak kita berusaha untuk memperlihatkan bahwa kita ingin membantu orang lain, maka disitulah kayak apa ya, miracle-nya atau kayak keajaiban-keajaibannya kita bisa closing, kita bisa menghasilkan lebih banyak, itu terjadi di situ teman-teman, karena kita tujuannya adalah membantu, bukan sebaliknya kayak tadi ya yang sudah saya sampaikan, bukan orang lain yang menjadi orang lain yang menjadi solusinya kita,
apalagi ini tujuannya untuk bisnis. Jadi teman-teman perbaiki lagi niatnya, sehingga dengan begitu teman-teman akan merasa lebih plong, lebih nyaman ngejalanin bisnis ini tanpa kecewa, tanpa sedih, tanpa baper, tanpa ngerasa capek, jenuh karena sudah promo tapi nggak closing gitu ya. Berarti ada yang salah sama niatnya kita. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jadi pengingat kita semua. Desmai pamit dulu. Nanti video baru lagi segera akan saya posting lagi, akan saya upload lagi ya. Selamat memperbaiki niat semuanya. Better life with MCI. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.